Gue yakin tuh pemain Liga 4 nggak semuanya profesinya benar-benar pemain bola, gue yakin. Pengundian Liga 4 kalau nggak salah itu Persewangi di pot berapa gitu. Tapi yang menjadi titik ininya permasalahannya itu bukan ininya, tapi bagaimana pengundian proses itu pengundian tidak dilakukan secara transparan. Mohon dukungannya untuk podcast Nasi Kotak dengan Meninggalkan komen, like, dan subscribe. Gas! gue misterius gue misterius nggak sih? Mr. Bean kali ya. Hey, Nasi Kotak hadir kembali Nasi Kotak di semesta alam jiwa raga ini. Bahas apa ya hari ini ya? Bola aja gitu ya? Lu masih semangat nggak sih mau bahas dunia ini di podcast kita? Dunia apa? Iya maksudnya. Dunia diksi? Nggak bahas semuanya lah. Oh, iya. Masih lah. Energi lu masih cukup banyak. Masih lah. Iya. Kita habis ya energi kita. Kayak orang meeting ya gitu. Enggak lah, itu dopamin yang positif tuh ya. Iya. Ya kan? Gue juga memang hari-hari gue selalu bersemangat ya, kalau apalagi di hari-hari kita mau take tuh gue lebih. Iya, harus ada komitmen. Benar ya. Jadi memang efeknya banyak efek positif lah ya. Nah, tapi gini Ki, gue dari hasilnya belum ada. mikir gini loh, apa banyak gue nggak tahu salah apa benar gitu, influencer yang ngomong gitu, kalau misalnya oh ya melakukan hal ini dengan melakukan ini selama sekian bulan akan mendapatkan, lu lihat jadi di YouTube itu kan kayak tutorial iya, gitu. menghasilkan cuan yang begitu banyak dengan 2 minggu monetisasi bla 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 bla, tapi itu buat gua ya emang benar itu. Gua selalu menghindari yang gitu-gitu sih, menurut gua itu. Gua akhirnya kepancing. Gitu. Terlalu ya, karena pemikiran instan gue sebagai pecandu, kayaknya 2 minggu nih bisa nih dimonetisasi. Nggak iya kan? Jadi gua kira termakan isu hoax, bukan hoax sih, gua kata benar atau enggak. Jadi kan segala sesuatu kan ngepancing gua untuk melakukan segala sesuatu dengan instan kan. Iya. Sifat pecandu lagi instan. Benar. Cuman akhirnya ya apalagi kalau nggak konsisten, komitmen. Iya, kalau gue tetap berpegangan ke situ sih. Apalagi itu kan komitmen awal kita ya. Yang penting kita konsisten, hasil mau belakangan aja lah, nggak usah terlalu dipikirin kan gitu ya. Konsisten, jadwalnya gini-gini segala macam. Pokoknya itu kesepakatan kita kan. Gue stick di situ aja, makanya gue muncul juga yang gitu-gitu. Mungkin karena gue cukup aktif upload juga ya di beberapa sosmed. Lo aktif banget lo gue lihat. Akhirnya muncul tawaran-tawaran itu, memang jangankan gitu. Beli follower, beli ini, banyak banget tawaran yang gitu. Masuk kan lo? Masuk, maksudnya dia reelsnya muncul. Reelsnya gitu. muncul. Makanya gue heran ya, pinter tuh. Dia tahu dari mana, orang gue gak nyari. Kan gitu ya istilahnya. Karena algoritma yang kita tonton itu hal-hal kayak begituan, sama kayak gue juga. Cuman gue paling iklan doang kan, bayar iklan. Kayaknya dia dari bayar iklan itu ngedetek kayaknya menurut gue, tiba-tiba muncul jadinya. Kayak dia giniin nih barang. Digiring kan? Iya. Udah daripada beli bayar iklan, mending beli follower aja nih, beli ini aja, beli view, beli ini. Cuman gue cuekin karena menurut gue komitmen awal kita adalah organik gitu ya. Kita pengen semuanya organik. Karena gue setuju banget itu, karena menurut gue percuma kita beli misalnya ya, tapi nggak nonton gitu, nggak nontonin kita, bukan pendengar kita, bukan orang yang benar-benar berminat gitu. Benar. Ya apa gunanya gitu ya. Emang proses itu kadang bukan lama, yang namanya proses pasti ada waktunya gitu kan. Ya. Terus pasti akan menemui halangan dan rintangan. Benar. Gue tuh udah dapet tuh beberapa halangan dan rintangan, terutama dari bini gue tuh. Wah, waktu kemarin pindahan tuh, waktu pindahan kan bini gue lagi kesel-keselnya tuh kan, emang udah nggak apa namanya, udah ya gue diem aja di rumah, tapi kan gue sambil nge-scroll ini kan. Bini gue tuh ngomong, lu macam-macam aja begitu, nggak ngedapetin apa-apa di itu. Gue tuh ambil dalam hati gue, aduh gila. Tapi itu gue udah ambil hal, kalau gue misalnya ngamuk dan segala macam kan bisa aja kan. Cuman dalam hati gue berkeruh suasana aja. Iya, gue ambil hal yang positif. Gue kan suatu saat gue akan pasti bilang gini, ya gue akan bisa membuktikan bahwa memang ini channel yang berguna buat gue gitu. Buat siapapun, nggak cuma buat gue aja, cuma buat siapa aja emang bisa bermanfaat gitu. Selama kita ngelakuin hal yang positif, menurut gue jalannya smooth aja sih gitu. Nggak apa-apa.
Nah sejujurnya ya nih ya, khususnya kalau gue kan single lah ya jatuhnya ya, belum berkeluarga. Lu berdua ya, khususnya lu dan Indra yang sudah berkeluarga, dari awal gue memang rada rada wanti-wanti, makanya gue kan ngomong kan. Gue ngomong dari awal kan sama kalian, gue perhatikan juga di rumah gitu, betul. walaupun ini jadi prioritas kita, yang di rumah jangan sampai komplain, karena gue khawatir banget kita tiba-tiba harus terputus gara-gara lu konflik. Ya nggak lucu juga, gue lebih milih podcast daripada keluarga gue, kan nggak mungkin kan gitu ya, makanya gue pengen semuanya balance. Satu hal ini juga ya, kebetulan kita lagi bahas ini di awal nih ya, jadi gue punya gairah, bertambahnya gairah gue, kenapa gue bisa tetap terus berusaha konsisten ya, karena banyak mulai komen tuh yang di sosial media yang ini ya, yang support dalam arti begini, satu orang yang ada salah satu juga yang sering komen tuh terus dong gitu, intinya lanjutkan Bo, biar ngebantu orang-orang, bisa gitu juga ya. Terus kemarin gue pas konten waktu ngupload konten yang ini ya, potongan atau short yang tentang Arpan 30 hari pin, ada slot ya, gua tekankan di situ ya, judi dan slot dan narkoba gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang komen tuh justru orang-orang yang gua tahu aktif main slot gitu, aktif pakai dan main slot, mereka malah support gitu. Artinya mungkin ya nggak tahu terlepas apa mereka udah berhenti atau nggak tahu ya gua ya. Artinya kalaupun mereka masih aktif, mereka mendukung gitu bahwa itu sesuatu yang nggak baik, dan bahkan dibagikan sama mereka gitu, maksudnya konten. Iya, dia ikut nge-share gitu, semangat bang. Oh bisa kelihatan tuh kalau ya orang-orang yang membagikan. Oh gitu. Bisa. Oh bagus. Tapi kayaknya yang teman-teman doang ya, gua nggak tahu. Dan menurut gua itu menambah gua anjir gitu. Walaupun kembali lagi ya, walaupun hasil secara materi belum ada gitu, dan itu nggak jadi. Walaupun itu penting, itu menjadi tidak terlalu hal yang krusial. Ada hal kecil-kecil yang seperti itu tuh yang membuat ya menambah semangat gua lah, khususnya gua secara pribadi gitu. Maksudnya ya namanya proses harus dinikmatin untuk saat ini. Kenapa gue bisa ngomongin nggak semua di influencer di YouTube itu tuh ngejelasin hal-hal kayak gitu. Yang dia bisa lihat itu memang sebagian banyak nikmatnya. Iya, selalu hasilnya. Tapi lu juga harus ngerasain proses yang begitu lama, begitu sakit. Orang kan udah sampai tahap yang sekian begini dan sekian begitu kan, proses yang panjang dia lewatin kan juga nggak sebentar kan. Kadang-kadang gue di balik kesantaian gue ya gitu, maksudnya gue lagi nyantai, iseng-iseng gue coba menilai gini misalnya, di sorry lah ya, kualitas konten gini doang gitu, tapi view-nya banyak. Nah, akhirnya yang gue lihat adalah ini udah berapa lama sih dia ngerjain? 10 tahun. Sama, gue juga lihat itu. Ya wajar aja gitu ya. Dia orang udah kenal sama dia, jadi dia nggak perlu buat effort yang gimana-gimana. Betul. Cuman ngomong A, B, C, D, E, kali gitu aja orang juga udah banyak. Gue nyambung ke lo juga. Bener nggak? Jadi ada satu YouTuber, masih muda lah ya, kita 21-22 tahun. Jadi dia tuh baru beli mobil mewah lah ya, sport mewah gitu. Pokoknya dia walaupun beli second. Cuman gue lihat nih anak tajir juga, gue bilang sebagai YouTuber. Ya gue lihat lah kan yang lu bilang tadi tuh, dimulai dari kapan, udah berapa video yang dia udah upload gitu. Oh ternyata dia juga udah 4, 5, 6 tahunan lebih dan udah hampir 180-200 video. Terus kita yang baru beberapa bulan mau bercanda. Kalau ini instan, pengen kayak udah sabar lah ya. Mimpi lo ketinggian gitu ya. Jangan bangun deh. Gila lo tidur mulu sih. Dengan sumber daya yang terbatas ya. Nggak apa-apa. Tadi kuncinya sih menurut gua, kata-kata lo tadi adalah enjoy the process lah ya. Iya harus kayak gitu. Tuh, bagaimana dalam setiap prosesnya tetap dinikmatin. Karena kan namanya hidup ya naik turun ya. Namanya mood dan segala macam. Dewasa juga penting. Iya. Asli itu penting banget proses dewasa. Iya benar, proses pendewasaan itu menurut gua buat kita yang sudah pulih nih gitu, berjenjang untuk melakukan sesuatu hal itu, untuk berpikir jernih dan dewasa tuh menurut gua penting banget. Asli, untuk menyikapi masalah, menyelesaikan masalah. Tuh kita pecandukan kalau mau yang instan aja kan, cabut kalau ada masalah kan maunya cabut, yang penting lari dari masalah. Tapi saat ini dengan situasi kayak gitu tuh, solve the problemnya tuh kayak gimana gitu. Dan satu hal lagi nih ya, ini buat gue pribadi ya. Jadi
dalam proses kita misalnya ya konten-konten kan ada juga ya suara-suara negatif lah ya. Kayak kucing. Ya maksud gue, dan gue bersyukurnya gue melalui itu saat gue kemarin mulai fokus nge-gym lah secara konsistennya. Gue juga mendapatkan itu dan gue jadi terlatih gitu. Suara-suara sumbang. Iya, bahwa lu olahraga dulu badan lu gitu-gitu aja gitu. Hal-hal kayak gitu. Misalnya apa? Lu ngapain sih gini kayak gitu? Apaan sih gitu. Banyak beberapa suara, dan gue dulu tuh melatih diri gue juga untuk menghadapi respon itu gitu. Walaupun orang-orang sekarang lumayan juga badan lu sekarang gitu misalnya. Jadi ada perubahan itu, dan itu berlaku untuk yang sekarang. Iya. Artinya gue sekarang, jadi kalau orang negatif tuh gue ketawain aja karena gue udah ngelewatin hal itu udah biasa. Jadi salah satu pengalaman gue yang di situ tuh bisa gue pakai juga di sini. Jadi ya itu juga nilai konsistensi itu juga bisa gue bawa. Jadi nama pecandu bisa lebih ini ya. Kita mantan edik tuh memang selalu berproses, berjenjang gitu. Gak bisa satset gitu. Ada masa-masanya kita masih harus membenahi diri kita secara fisik, mental, emosional, dan spiritualnya. Malah saat mulai muncul pikiran satset itu, malah itu jadi warning sign. Betul. Oh jangan-jangan gue udah mulai lagi nih. black nih. Iya. Benar. Nah. Oke lah gitu itu tuh. Itu intermezzo lah ya. Iya, intermezzo. Apa? Inter Milan kali. Gila nih, main bagus nih. Nah, ini ngomongin bola nih. Bola ya. Jadi kan sepakat kita tuh di awal-awal bahwa Nafsa. supaya nggak boring gitu ya, ngomongin narkoba mulu, pemulihan mulu. Sekali-sekali ngomongin olahraga. Hobi lah, hobi kita ya. Lu ngikutin nggak? Ngikutin sebagian. Gue juga sebagian aja. Gue sekarang makanya ya, kayak tadi gue cerita sedikit dulu di sebelum take tadi ya. Gue dulu tuh suka baca gitu masalah soal bola ini di usia remaja. Gue dulu ada tabloid bola segala macam. Jadi gue kalau diskusi bola tuh nggak hanya satu liga gitu. Kalau sekarang gue satu liga Inggris sama. Yang lain gue juga nggak ngikutin. Kalau dulu gue tahu sampai tambah lagi main CM, FM, Football Manager segala macam. Jadi gue pemain-pemain mudanya yang liga tahu dari mana gue tahu. Kalau dulu ya gue ngikut, jadi sejalan gitu ya, cari-cari baca-bacaan dengan games yang gua mainin sejalan. Kalau sekarang kan ya udah usia juga ya, jadi gua nikmati tim favorit gua doang. Chelsea lah, apa lagi? City mah tadi kita lagi bersaing ya, lagi bersaing kita ya untuk dapetin, memang lagi nggak konsisten juga Chelsea. Tapi menurut gua, nah ini juga itu. Apa? Menurut gua kadang-kadang kan gua suka kesel ya, dan ada dua sisi juga tuh. Satu suka kesel, di sisi lain gue suka trigger juga kalau di fanbase. Gue kan ngikutin fanbase gue juga ya. Kenapa memang ininya? Misalnya kalau lagi jelek tuh muncul aja tuh komen-komen pecat pelatih gini, yang mau instant thinking juga gitu ya. Sementara mereka nggak sadar, khusus gue nih, ini bahas tim favorit gue dulu ya. Iya. Dia nggak sadar musim lalu tuh kayak mana gitu ya kan dulu. Bagus. Baru mulai naik kan. Sekarang ini posisinya sebenarnya ya dibanding yang lalu udah konsisten lah gitu ya, udah dibanding musim lalu ke musim iya kan. Iya. Maksud gua itu tuh yang nggak bisa pengen itu ingatnya Abramovich lagi itu zaman kejayaan lagi ya udah lewat lah. Iya. Tapi kadang-kadang di satu sisi pas kalah gitu ya. Apalagi mainnya jelek, iya juga ya. Siapa sih pelatihnya sekarang? Enzo Maresca. Iya. Bekas pemain Juventus itu kayaknya. Iya kan? Pemain Juventus. Menurut gua sih ya intinya sih kan pemain muda ya, segala prosesnya masih panjang. Terus di sisi lain juga itu tadi ya, gua jiwa pecandu gua juga kadang-kadang terpicu dengan. Enggak, lo sebelum itu ngikutin Chelsea dari tahun berapa? Nah, gua ngikutin Chelsea. Kenapa gua mendukung Chelsea juga ya? Kenapa? Jadi gua mulainya tuh dari zamannya Ruud Gullit. Sebenarnya gua ikut abang gua ya. Ruud Gullit. Ya, Ruud Gullit dulu pelatihnya. Pertama kali Ruud Gullit di situ. Terus favorit gua dulu Jolam. Gua suka. Jola. Kenapa Jola? Oke, Jola. Terus dulu di Liga Inggris itu kan kick and rush dulu ya zamannya ya. Itu keras itu. Tendang, lari. Nah, yang awal-awal dulu Chelsea itu di zaman yang mulai ada pengaruh Italia lah ya, mulai masuk Gullit, Vialli, Jola, yang mulai main
main posisi kaki ke kaki, yang umpan pendek. Nah di situ yang gue suka. Terus abang gue dulu ngefans sama Chelsea, dia yang kenalin lah istilahnya tim itu, dia suka nonton, terus gue ngikutin dan akhirnya gue suka gitu, cinta lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti lu ngikutin Chelsea? Ngikutin lah, kalau untuk khusus Chelsea. Bahkan ya, dulu gue tuh pertama kali Abramovich ngambil alih 2005 masuk Mourinho, gua walaupun juara-juara ya, ibaratnya gua masih agak nggak suka gitu. Kenapa? Aneh ya. Iya, kan justru tapi pada akhirnya gua nikmatin juga ya. Maksud gua permainan jadi terlalu, gua karena menikmatinya mulai dari tim mediocre ya. Jadi gua menikmati permainan yang bagus gitu. Bukannya hal-hal yang juara dan instan gitu, belum terbiasa gua. Walaupun pada akhirnya gue suka juga ya. Iya kan? Gue makanya nggak terlalu ngefans sama Jose Mourinho karena menurut gue mainnya jelek. Menurut gue ya, walaupun dia Jose Mourinho. Iya, menurut gue menghalalkan segala. Gue lebih suka sepak bola indah sebenarnya, walaupun pada prosesnya. Tapi di Chelsea nggak ada. Menurut gue dari kacamata gue ngikutin Liga Inggris, Chelsea, gue belum pernah lihat semenjak eranya siapa ya pelatih yang melakukan permainan dari kaki ke kaki secara bagus di Chelsea ya? Conte dulu main bagus. Conte. Walaupun lebih cepat, ya. Iya. Ini yang dari Israel? Arvan Graham. Itu bentar doang. Iya, bentar doang. Dia masa siapa ya? Nggak ada menurut gua. Yang mainan bolanya Tuchel lumayan tuh, Tuchel. Tuchel, iya Tuchel. Cuma itu nggak lama. Ya gitu ya. Jeleknya Abramovich. Terus satu lagi yang gue suka Abramovich itu main instant thinking juga. Dikit main pecat gitu. Dikit pecat, pengennya juara mulu. Iya, kayak gue. Ya. Iya. Gue kadang-kadang nggak sepakat dengan hal itu gitu. 10 tahun. Ken Bates nama pemilik klubnya. Siapa? Ken Bates. Ken Bates, ya yang tua pakai itu yang beli Chelsea dulu sebelum beli Abramovich. Iya. Jadi gue mengalami fase itu, sampai nggak bisa tidur gue gara-gara kalah misalnya. Dulu gue segitunya sama Chelsea itu, masih usia remaja gue. Jadi perasaan lo waktu Frank Lampard dari Chelsea pindah ke City gimana? Gitu gila ya penculikan itu ya? Iya gila ya? Awalnya di Liga Amerika dulu. Tiba-tiba di Amerika itu kan punyanya City. Iya, City kan? karena satu pemilik kan. Jadi maksudnya kalau dia pindah ke City langsung kan dia nggak mau. Iya, jadi itu dia kan ngegolin lagi. Maksudnya Lampard ya. Iya kan? Oke. Iya kan? Situ. Terus apa lagi ya? Chelsea. Apa lagi lo? Nah, itu dulu dong bahas masalah PSSI itu. Ada kasus tuh yang baru tuh. Gua kempang juga tuh. Iya. Live jadi pengundian di Liga 4. Mana tuh ceritanya? Ya, coba lu ceritain dulu sama teman-teman. Nih, kemarin gua tuh baca tuh. Sempat viral tuh bahkan. Viral. Pengundian Liga 4. Kalau nggak salah itu Persewangi di pot berapa gitu. Tapi yang menjadi titik permasalahannya itu bukan ininya, tapi bagaimana pengundian proses itu pengundian tidak dilakukan secara transparan. Ya walaupun memang dilakukan di akun resmi, tapi tidak terlihat secara. Dan itu live ya? Live. Konyol banget ya. Botnya tuh emang ya gitulah gitu. Akhirnya di mention lah Pak Ketua Umum kan. Nah mereka meminta ulang. Jadi potnya tuh kayaknya berat sebelah lah. Apalagi Liga 4 tuh. Lebih rentan kan menurut lo gimana tuh? Ya maksud gua semakin liga itu ya termasuknya kan semi profesional lah ya itu ya. Belum profesional itu. Iya, gua yakin tuh pemain Liga 4 nggak semuanya profesinya benar-benar pemain bola, gue yakin. Anjir, gua nggak kepikiran loh ke situ. Iya kan kayak pemain Tarkam aja kan. Itu ibaratnya dia kerja di tempat lain masih mungkin kan. Loh, tapi kan itu terdaftar. Iya, cuman di lu bayangin gaji Liga 1 udah lumayan lah ya. Liga 2 lu bayangin pemain masih banyak juga yang nggak dibayar kali itu. Nggak dibayar dalam arti. Dan kan Liga 2, Liga 1 aja yang pemain PSIS aja yang asingnya aja mengundurkan diri gajinya nggak dibayar. Ya itu makanya, apalagi Liga 4 jauh banget kan. Artinya memang ya semakin riskan lah untuk hal-hal seperti itu. Lu pernah dengar nggak misalnya kayak tadi ya si Oki Rengga tuh ya pernah cerita
dari hal-hal kecil aja, dari usia muda aja sering udah kecurangan itu udah hal yang biasa, nyuri umur misalnya. Kan kita pernah cerita kan, betul. Untuk ngikutin kompetisi U14 usianya udah lebih misalnya, tapi dia manipulasi sampai apa namanya, akte lahir, karena pakai akte lahir kan jadi jatuhnya. Dia manipulasi gitu untuk bisa masuk ke kompetisi itu. Jadi memang ya manajemen lah menurut gua Pak Erick Thohir sih, atau Pak Ketum nih ya. Itu bagus. Iya, maksud gua udah berada di dalam track terlepas dari urusan politik yang lain-lain lah ya, bukan berarti gua menghindari juga deh. Apa? Maksudnya tugas dia di halang lain lah. Ini khusus PSSI, kita skupnya khusus PSSI aja. Bahwa menurut gua pendukung dia lah ya. Gua juga. Artinya suatu hal yang positif, apalagi responsif kan, begitu ada case masalah itu yang Unia Liga 4 tuh dia langsung ulang gitu. Itu yang penting, berarti dia nggak punya kepentingan, nggak takut kan. Beda dengan yang dulu-dulu, jangan-jangan sampai ke atas kan. Ya gua bukan menuduh ya, tapi kemungkinan itu akhirnya ada karena ya kalau umpamanya seandainya kejadian itu Bapak Ketum cuek gitu, pasti orang kan, apalagi zaman sekarang kan sosial media, dengan gampangnya langsung buzzer berkomentar, wah jangan-jangan disuap juga nih ketua PSSI-nya segala macam, kan sangat mudah. Dua ketum PSSI ini kan udah penjara. Yang satu yang sebelumnya ini yang PLT. Yang kedua nih yang sekarang lagi diperiksa rumahnya sama KPK. Itu kan dua itu juga salah satu, mungkin ada kaitannya juga tuh yang nyinggung ke karena lahan basah itu dari dulu kan rebutan, makanya jadi ketum PSSI. Kalau dipikir-pikir kan bener. Seksi jabatannya. Iya, harusnya lebih ke ya lu tanggung jawab lah gitu. Itu lebih dari sebuah tanggung jawab daripada profesi, ibaratnya lah ya. Daripada lu cari duit, lebih besar tanggung jawabnya harusnya gitu. Makanya keputusan keputusan Bapak itu yang memilih, selain dia paham bola, dia secara materi sebenarnya udah mapan gitu harusnya ya. Dia nggak lebih percaya gua gitu untuk bahwa dia niatnya ngembangin persepak bolaan kita, apalagi dia bagus Pak. Gitu ya. Menurut gua Liga 1 saat ini juga menuju arah yang cerah. Ya kan, udah adanya VAR, terus dilibatkannya beberapa wasit-wasit asing untuk bisa transfer ilmu ke. Tapi lu ikutin ya Liga 1 ya? Gua 4 tahun terakhir Liga Indonesia gua ikut. Lu ngapain? Mendukung apaan? Persebaya. Oh, Persebaya tuh. Persebaya itu kan punya si itu kan. Bukan Dewa United loh. Lagi bagus tuh Dewa United. Iya. Gua secara skema permainan, kalau Dewa United gua suka. Ya, apalagi banyak pemain bintangnya ya. Ya, tapi gue secara politis. Tapi kalau bola fansnya gue Persebaya Surabaya gitu, gue suka. Rans United gimana? Tadinya gue suka. Ya inilah yang mau gue tanya sama gue mau diskusiin sama lo. Ya agak susah sih memang kalau yang tidak dipegang atau tidak dikuasai sama orang yang ngerti paham bola. Gitu. Yang ngerti paham bola itu maksudnya manajemen, teknis bolanya, terus ya SOP dan segala macam yang terkait dengan bola lah, kan beda ya orang yang pernah punya pengalaman di bola, ngerti bola, sama tiba-tiba masuk nih mengakuisisi Cilegon gitu. Nah, pada awalnya menurut gue jalannya smooth Ki, didukung dengan sponsor. Di Liga 2 tuh salah satu yang paling banyak sponsornya dulu di tahunnya mereka 2021 2022 tuh Rans tuh gede banget tuh. Bahkan sempat levelnya jadi kayak sama Liga 1 ya. Betul. Disayangin di TV naik satu tahun loh dia di Liga 2 naik Liga 1 jeblok juga di situ. Sekarang main degradasi ke Liga 3. Apa nggak diurus kali ya? Tapi itu membuktikan satu hal juga ya, bahwa ternyata dengan modal uang aja nggak cukup. Betul. Investor aja dengan diri satu. Oh ya, investornya. Yang punya prestis itu kan udah nggak megang Rans Football lagi. Jadi fix emang ada perpecahan juga berarti di dalamnya. Ada mungkin gua rasa intrik-intrik yang menurut gua kan ya namanya pebisnis lah, kan tingkat komersilnya kan juga masih dihitung kan. Rans ini kan, nah tapi kan pengakuannya sih dari di podcastnya yang punya Borneo FC, yang punya PSM,
bahwa sampai saat ini memang belum menguntungkan punya Liga 1. Ya, benar. Saat ini lebih banyak pengeluaran katanya ya. Rugi gitu. Gue ngikutin gue Liga Indonesia. Jadi memang kalau pure tujuannya bisnis agak susah gitu ya akhirnya untuk konsisten ya. Untuk saat ini Kayaknya gitu ya jatuhnya. berat masih. Tapi kalau lu memang ada passion lu, kecintaan lu ke klub yang pertama ya, menurut gue yang perlu menjadi poin utama membuat jangka panjang lah ya. Kecintaan lu sama klub. Yang kedua ya kecintaan lu sama bola kayaknya. Betul. Harus ada itu. Jadi lu keluar duit juga kayak hobi aja, nggak ada masalah. Kayaknya gitu ya. Susah memang. Gitu. Kalau apa? Kembali ke tadi lah ya. Yang mana? Jadi ke mafia tadi. Iya. Menurut lo pakai narkoba nggak dia? Dia judi seks nggak? jangan pecandu itu ya. Ya Pak, gue rasa nyabu. Tapi kan ketangkap yang punya ntar ya, gue ingat, gue agak lupa. Kemarin itu baru ketangkap salah satu manajer atau yang mengurus di salah satu klub bola yang baru naik ke Liga 1 dari Liga 2. Gara-gara ketangkap pakai sabu. Sabu juga. Jangan-jangan mainnya kayak sabu juga. Iya. Iya. Maksud gue kan sempat ada apa pembahasan si ini. Lo pernah nonton nggak waktu si Rocky Putirai di wawancara? Kenapa? Enggak. Tapi memang dia nggak secara spesifik ngomongin narkoba ya, lebih ke mabok itu istilahnya. Bahwa ada di zaman dia dulu ya sama Kurniawan segala macam. ada beberapa mereka. Iya, pakai bahkan. Kalau alkohol apa kan di luar bahkan pakai gini. Ada juga. Iya katanya. Oh, lu nonton deh. Gua aja kaget gitu. Ngeri juga ya. Ngeri. Jadi gua kembali ke gini ya, gua mundurkan. Untung sabu lu, kalau bukan buta lu apa enggak? Ya nggak mungkin. Lahir kanan. Nah itu bahayanya, kembali lagi bahayanya sabu gitu. Di awal kalau tidak mendapat informasi yang komplit, akhirnya salah tangkap soal sabu ini memang. Karena dia doping kan. Betul. Jadi orang ngerasa ini kok seger kok, apa masalahnya gitu ya. Iya. Padahal dalam proses dia nggak sadar. Proses pertama nanti yang akan dialami adalah saat nggak ada, itu ya kan. Dia udah terbiasa main bola misalnya dengan pakai sabu misalnya. Kita anggap aja lah lolos, tidak terdeteksi gitu ya, melewat urin ataupun segala sistem. Bahwa dia bisa pakai, oke, lu bisa fokus main, karena itu intinya fokus kan, kalau sabu fokus bertenaga kan gitu ya. Oke, mungkin lu merasa lebih baik sana. Tapi yang pertama akan bermasalah adalah saat itu nggak ada, kan nggak selalu mungkin ada, namanya ilegal kan. Nggak selalu ada, itu yang pertama. Yang kedua, otak lu akan rusak itu. Selesai lu main bola, tapi energi lu mungkin masih ada untuk buat yang lain-lain, dan kontrol diri lu pasti akan kurang gitu. Namanya dopaminnya banjir kan di otak kan. Mulai tuh yang lain-lain, judi, gila perempuan, gila dugem dan segala. Pokoknya hal yang menyenangkan, kan dia pengen seneng mulu, namanya kena sabu itu. Ya, kena zat-zat yang apa sifatnya stimulan lah ya. Kan pengennya mendopani memompa kita untuk senang terus, dan akhirnya ya hancur gitu. Itu makanya sempat ada gosip Kurniawan nggak nyebut nama. Nggak apa ya, si KDI kurus mulu katanya, kan si kurus di jangan-jangan gitu mulu. Nah gitu lah, masalah benar atau enggak itu kembali ya nggak tahu kita ya, cuman istilahnya ada gosip-gosip, ada cerita-cerita seperti itu, dan itu bisa sangat mungkin terjadi. Dan kebetulan gua kan sekolah juga dulu di sebelahnya itu ini Diklat. Nah, jadi teman-teman sekolah gua ada di banyak orang anak-anak Diklat. Karena gua kan sekolah negeri, terus ada PPLP Sumut di dekat sekolah gua. Dan ada beberapa memang pengguna teman-teman di situ. Iya. Pakai sabu. Ya, sabu rata-rata. Dan menurut gua ya nggak, saat itu di zaman gua kan belum favorit banget ya sabu ya, masih 1-2 orang ya, tapi udah ada yang menggunakan gitu ya. Artinya ya apalagi di awal-awal belum teredukasi dengan baik, mungkin masih belum ada masalah apa-apa, belum merasa itu sebuah masalah ya. Pada akhirnya ya karirnya nggak berkembang. Gue yakin nggak akan mungkin berkembang karena fokusnya akan berubah. Gua bisa pastikan lu pakai itu nggak mungkin disiplin. Udah nggak akan mungkin ada orang pakai gitu disiplin. Itu iya nggak mungkin disiplin. Kayak kemarin pemain timnas era STY yang masih muda-muda ini dipecat
karena indisipliner karena dugem 2 orang tuh juga gara-gara alkohol dan main. Iya. Gaya hidup, pola hidup. Memang itu yang paling lemah di kita ya. Kalau dengar penjelasan dari Oki kemarin tuh bagus juga, Oki Rengga itu diskusi dengan siapa? Pak Sinulinga deh. Oh, Pak Arya. Arya Sinulinga itu Sekjen tuh. Menurut gua Sekjen, anggota Exco. Anggota Exco PSSI. Menurut gua itu gua dengerin tuh podcast sampai selesai gua denger. Jadi menurut Oki itu benar juga bahwa kita sering berprestasi di tim-tim junior katanya, tim junior, tapi begitu masuk senior habis hilang semua. Apa alasannya? Alasannya karena gaya hidup, pola hidup, masuk dugem, termasuk dunia malam, kalau Ongki bilang dunia malamnya ini. Wah, akhirnya gitu ya. Selain yang paling basic adalah makanan, pola makan, pola latihan ya. Intinya disiplin sih menurut gua, kedisiplinan. Gua kalau yang lo bilang tadi tuh gua jadi mikir bahwa memang kayaknya pembinaan di usia muda sampai menjelang ke arah senior tuh gua rasa ada satu missing link yang menurut gue ya. Gua tahu sih ini dari kacamata gue. Yeah. Kenapa akhirnya sering gagal untuk nembus ke senior dan hanya beberapa orang aja yang bisa tembus ke senior tuh menurut gue satu star syndrome ya kan, itu satu. Yang kedua juga memberikan edukasi itu bahwa ini loh mesti harus dijaga mentalnya, emosionalnya, itu juga menurut gue juga mesti penting. Psikologisnya sih, karena orang kalau udah jago nih, kayak kemarin yang lagi disorot si tim U17 yang lagi naik-naiknya, namanya Goli. Zahabi Goli ini salah satu bintangnya ya. rising star lah ya, bakalan kalau misalnya dijaga bagus nih, menurut gue nih salah satu gelandang bagus nih. Ya dari kan di kemarin tuh disorot tuh dari rumahnya yang sederhana kayu gitu, petak dan segala macam, dari mimpi-mimpi yang masih nggak memungkinkan akhirnya bawa ke Piala Dunia dan segala macam. Nah ini kalau nggak dijaga secara psikologis, secara star syndrome-nya, kan apalagi dia diekspos terus ya. Diekspos terus. Mentalnya. Habis. Makanya penting tim yang menjaga psikis tadi ya, psikolognya dan segala macam itu penting, hal-hal yang tidak terlihat tapi penting gitu ya, yang tidak terekspos lah gitu. Seberapa banyak eranya Evan Dimas yang bisa naik sampai seterkenal sehebat Evan Dimas lagi ya? Evan Dimas siapa lagi? Lo tau Maldini Pali? Iya dulu cun banget ya. Wah kan? Iya dulu jago banget itu, bener-bener yang sayap tuh. Iya. Kan? Terus si hilang ya dia? Hilang di Liga 3 udah nggak di Liga 3? Diputus kontrak. Terus si kipernya Raffi Murdianto. Iya, Raffi Murdianto. Juga nggak kelihatan. Zulfiandi sekarang di Aceh, ya udah lebih banyak ngurus keluarga. Terus siapa lagi tuh? Ya Fatur Rahman masih dibayar. Bahkan Evan Dimas di mana? Udah bukan pensiun. Dia kayaknya lagi nggak main dulu. Kayaknya masih belum ada ini. Karena kemarin dia jelas di Kediri. Nggak ada udah. Ya emang jadi bener ya, mungkin ya bukan berarti kita menuduh mereka semua dunia malam ya, bukan. Enggak maksud gua tidak diperhatikan hal-hal itu, hal-hal yang di luar teknis lah itu ya, di luar teknis permainan bola. Ada hal-hal penting juga yang perlu. Kayaknya sih, gue yakin Pak Ketum dan tim udah lihat itu, gitu. Gue yakin, apalagi dia cukup paham dengan dunia bola internasional ya. Gue yakin dia udah mulai ingin menyentuh hal-hal kayak gitu dari sekarang. Ya dengan U17 tadi ya. Kita lihat aja nanti apakah ya 3-4 tahun ke depan apakah itu terpakai, kan itu aja tolak ukurnya ya. Mereka kepakai nggak di tim senior dan makin bagus nggak? Karena kemarin gue juga ada baca salah satu yang menarik, jadi kayak lucu-lucuan di sosial media lah ya, dan masuk akal menurut gue. Katanya gini, kalau Messi juga lahir di Indonesia nggak akan jadi apa-apa kan? Bahwa karena bakat aja nggak cukup. Bener kayak lo yang bilang tadi, bahwa ada baru naik daun dikit nanti star syndrome dan segala macam misalnya, ataupun dari segi makanan, dari segi apa, pokoknya tidak di cover gitu, tidak langsung dijaga, namanya mutiara dan emas gitu ya, dijaga dengan baik gitu, kecolongan. Siapa lagi nih yang menurut gue yang hilang nih, yang secara skill dan teknik permainan bagus-bagus, ada namanya Ramai Rumaiki.
Rumah Kick ya. Rumah Kick, Itu orang Papua dia. Iya, itu bagus tuh, Iya, bagus secara kualitas. Hilang. Kalau Egi masih ini ya, gue nggak ngikutin soal Liga 1. Egi Fikri, bagus, Masih gacor bagus, dia ya. di ini. Kadang Itu satu kampung gua tuh. Egi, iya anak Sunggal tuh. Oh iya, iya bagus. Dia lagi salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Oh iya, dia main di mana? Dewa United. Iya. Cuman Gila dia ya. nggak dipanggil ya. Kemarin dipanggil, Oh, sama sempat. Patrick Kluivert dipanggil. Tapi waktu dia Cadangan. mau berangkat ke Arab cedera. Oh, udah Jadi- mulai dilirik-lirik juga ya. Karena dulu Edi Messi ya, Ya. bukannya. Itu maksud gue tuh, ya susah sih ya, karena gini ya. Star syndrome juga sempat kali dia. Ya? Nah gitu gue tahu. Gue agak kagetnya gini, waktu mengenai Jepang dan Indonesia. Jadi tuh gue pernah dengar dari beberapa pundit atau gue lupa. Jadi tuh ternyata di zaman dulu memang kualitas Indonesia dengan Jepang tuh masih bagus di Indonesia. Iya, benar. Tapi pembinaannya yang dilakukan Jepang itu secara komprehensif berbelas-belas tahun, berpuluh tahun tuh menciptakan sebuah atmosfer bola tuh yang gila gitu, Ya, yang ya. akhirnya bisa mencapai lebih dari apa yang dilakukan sama Indonesia. Ya, Terus sekarang sekarang Indonesia terbaik. tahu gila loh. Jepang itu padahal dulu belajarnya sama Indonesia untuk Iya, melihat hal istilahnya itu. levelnya juga masih di bawah, benar. Iya kan? Istilahnya baru-baru kenal bola lah kasarnya sebenarnya. Berarti itu Makanya kembali ke tadi disiplin Jepang itu kan selalu unggul Iya, kalau disiplin. Pemain-pemain juga disiplin. Apalagi Jaf-Jafnya itu. Yeah. Iya. Menarik juga ya bahas bola ya. Iya. Nanti kita harus sering-sering tuh. Maksudnya sering-sering juga ngebahas di luar adiksi lah ya. Ya, apalagi waktu udah gua karena ngeliat waktu. Aduh. Jadi itu ya kira-kira ya. Kita mesti- intermezzo soal ini ya. Ini kan Indonesia, berarti yang kedua kita bahas yang di luar negeri. Ya, Liga lu Inggris ya. belum bahas City lu tuh, City, yang lagi berjuang dengan apa champion. Tapi Liga Inggris memang lagi itu yang menarik ya. Kalau juara kayaknya udah Liverpool lah ya. 2 kali lagi kemenangan udah selesai. Iya, udah Liverpool lah ya. Ininya. Runner up udah Arsenal lah gitu Arsenal ya. mah ya udah, ntar lo Iya. masih panjang. Lo masih panjang. 3-4-5 sekarang Iya, 3-4 ya. Tapi 5 sekarang Liga Inggris memasukkan 5 wakil untuk ke Liga Champion. Oh ya 5. Oh. Gue lupa kemarin ininya artikelnya, tapi dia udah memasukkan 5 wakil di Liga Champion. Sekarang juga kita masih bahas tuh. Gue juga nggak tahu. Sekarang sistemnya sekarang kan Itu pakai- dari Liga 5-5-nya atau dari Cup, dari FA Cup? ya itu gue nggak tahu. Tapi pokoknya 5 wakil Dari Liga Inggris. Liga Inggris. Oh gitu. kan panjang. Ya udah lagi secara khusus lah kita Aduh, bahas itu. ya, baru Karena ini. waktu kita Itu aja ya. Apa tadi berarti? Udah itu aja. Sampai candu enggak? Oke, next time kita bahas lagi tentang olahraga Oke. dan segala macam di luar adiksi. Gitu aja guys. Thank you. Kok guys sih, friends?